Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Santi dalam ibadah minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 151. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Mazmur 30 ayat 5 dan 6 kita baca secara bergantian. Kak Santi akan membaca ayat yang kelima. Untuk kata-kata yang tercetak ke dalam, kita bergantian. Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 140. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, disiapkan dulu Alkitabnya. Dari Yesaya 35, ayat yang pertama sampai 10. Kalau sudah ketemu, dibiarkan Alkitabnya terbuka, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti, terlebih khusus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Yesaya 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Pemberitaan firman Tuhan akan dilanjutkan dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Adik-adik dari tabel berikut, coba cari masing-masing satu kata yang menunjukkan situasi yang baik dan buruk. Kakak kasih waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis dan ini dia jawabannya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang situasi buruk dan situasi baik yang dialami oleh umatnya. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, nabi yang diutus Tuhan di tengah kehidupan bangsa Yehuda untuk menyampaikan nubuat. Nubuat adalah pesan dari Tuhan atau ilham yang disampaikan bagi umat, pada umumnya mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan.
Whom shall I send to proclaim my word? Here I am, send me. Go and preach to the people. Even if they hear my words again and again, they still won't understand. Even when they see again and again, they still won't notice. They have hardened their heart, but still speak to them. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat kepada umat Yehuda selama pemerintahan 4 raja Yehuda berturut-turut, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nabi Yesaya menubuatkan kejatuhan bangsa Yehuda yang akan ditaklukkan oleh Asyur dan Babilonia. Hal itu sebagai akibat dari perbuatan bangsa Yehuda sendiri, yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, tetapi malah menyembah Allah lain, serta sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti menindas yang miskin dan mencuri. Namun, Tuhan menawarkan harapan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya. Jika mereka mau bertobat dan mau percaya kepada Tuhan, bangsa Yehuda akan dibebaskan dari bangsa yang menindas mereka, salah satunya dari pembuangan di Babel. Dalam situasi buruk yang akan dialami bangsa Yehuda, Tuhan berkuasa mengubahnya menjadi baik. Seperti dalam bacaan kita, suatu padang gurun yang kering akan disegarkan dengan adanya mata air dan diubah menjadi daerah subur, bahkan dipenuhi bunga-bunga. Orang buta akan melihat dan orang tuli akan mendengar. Hari ini kita diingatkan kembali kalau Tuhan sangat baik dan tidak ingin kita mengalami hal yang buruk. Tuhan akan memberi pertolongan dan memampukan kita menghadapi keadaan tidak baik yang tidak kita harapkan, asalkan kita juga dengan setia meminta pertolongan Tuhan dan berusaha melakukan sesuatu untuk mengubah situasi buruk menjadi lebih baik. Contohnya, jika ada teman atau saudara di rumah yang berkelahi, adik-adik bisa menjadi pendamai, bukannya malah ikut-ikutan. Jika ada teman yang kesulitan mengerti materi pelajaran di sekolah, dan adik-adik mengerti tentang materi pelajaran itu, adik-adik bisa membantu. Selanjutnya, berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah banjir. Nah, kalau sekarang ini, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, merupakan tindakan yang dilakukan agar penyebaran virus tidak semakin buruk. Dalam minggu Advent ketiga ini, mari bersukacita mempersiapkan diri menjambut kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang menjadi penolong bagi umat manusia. Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam setiap keadaan, Tuhan yang mampu mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik. Adik-adik, kita masuk di dalam aktivitas. Tuliskan 3 situasi buruk apa yang ingin kamu ubah atau ingin kamu perbaiki, dan bagaimana caranya. Hasil pekerjaannya tolong difoto, lalu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp orang tua. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan meresponinya dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami kalau Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami walaupun dalam situasi yang buruk. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kami akan menaikkan syafaat kami, kiranya Tuhan memberkati adik-adik layan semua dalam sekolah mereka, walaupun harus
sekolah online dari rumah, kiranya Tuhan memberkati agar mereka bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan pada akhirnya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami, oma opa kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami, jaga lindungi, berikan kami kekuatan dan kesehatan, mampukan kami untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan patuh dan taat. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap orang yang bekerja, berupaya menangani COVID-19, para medis, pemerintah, kiranya Tuhan memberkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Setiap upaya yang dilakukan untuk menangani COVID-19, kiranya Tuhan mau ikut campur tangan di dalamnya. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kakak ingatkan kembali, persembahan tetap dijalankan. Nantinya kakak layan yang akan datang ke rumah adik-adik untuk mengumpulkannya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 261, baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan yang kami percaya asalnya dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan.
Berkati setiap orang yang akan mengelolanya agar dapat dipergunakan dengan baik. Tuhan, terima kasih ibadah kami di minggu ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kami agar di minggu depan kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru, kiranya Engkau berkati setiap aktivitas yang akan kami masing-masing jalankan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita di minggu ini sudah selesai. Jangan lupa untuk kembali beribadah di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.